Eh, Saudara yang melakukan Allah, mau ada tanya jawab? Ya, ya, langsung beliau nih tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami yang hormati mohon mengajak untuk bekal kita semua, untuk membekali kita semua mengenai masalah ihsan. Barangkali kita terlalu mendalam, tapi poin-poin bagaimana amalan orang-orang ihsan itu sampai. Ya. Ihsan itu sama dengan Islam dan iman. Dia warisan dari Nabi. Dia warisan dari Nabi. Maka imamnya Islam adalah Nabi, imamnya iman adalah Nabi, imamnya ihsan adalah Nabi. Oleh karena itu metodologinya, metode-metodenya, thariqah-thariqahnya, mazhab-mazhabnya, manhaj-manhajnya mesti ngikutin ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun amalan Nabi itu, kan hadis itu acak. Walaupun ada bab-babnya, hadis itu tetap acak. Maka Al-Quran kan juga ditulis acak. Bukan berarti nggak sistematis, itu justru mukjizatnya. Biar orang nggak bosan. Karena Al-Quran bukan diktat, tapi dia hudan. Baca Quran tuh kayak jalan-jalan. Habis ini pindah ini, balik lagi ini terus, dan itu nikmat sekali. Hadis juga mirip. Oleh karena itu memahami al-Islam nggak bisa langsung pakai Quran. Harus punya metodologi memahami Quran. Memahami al-iman harus punya metodologi nggak bisa langsung ke Quran. Ada metodenya. Ini yang ditolak oleh teman-teman kita sekarang. Ya, nggak usah bermazhab. Ya salam, langsung aja ke Bukhari. Langsung aja ke Muslim. Dia nggak tahu Bukhari Muslim itu bermazhab, bermanhaj, bahkan dalam teori hadis. Sahih menurut Bukhari itu beda mazhab dengan sahih menurut Muslim tuh. Mau dijelaskan nanti jadi problem lagi, pusing lagi nanti ya. Apa bedanya, di mana bedanya? Kemudian begitu juga al-ihsan. Ihsan itu Nabi. Ketemu di Sahih Bukhari, ketemu di Quran, ketemu di mana-mana, namun itu acak. Siapa yang paling mengenal ini? Bukan orang yang baca Quran dan baca Sahih Bukhari Muslim, enggak. Baca doang enggak yaminan. Jadi kalau ada orang bilang, ayo kita kembali Quran sunnah dengan membaca, enggak cukup. Enggak cukup. Di Quran sudah dikasih rule-nya. Thariqahnya dikasih di Quran. Apa thariqahnya di Quran? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi pertanyaan Bapak sudah pas. Bertanyalah, belajarlah, ambillah ilmu al-Islam, al-iman, al-ihsan dari ahli zikr. Ahli zikr itu ahli al-Islam, ahli al-iman, ahli al-ihsan tadi. Ahli fikih, ahli aqidah, ahli tasawuf. 2, 3 ya. Jadi aneh kalau ada ustadz ditanya tentang satu hal dia nggak pakar. Ini 3 ini ada orang yang mengerti semua, menjalani semua, ada orang yang cuma dia sepertiga aja. Maka di sini ada spesialisasi. Bagaimana cara supaya orang jadi dokter spesialis berapa tahun? 10 tahun. Ditambah dokter umum 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lah ya sama koas-koasnya. Spesialisnya sekitar 4 tahun, ya 10 tahun, 11 tahun lah. Itu kalau mau jadi gurunya. Tapi kalau mau jadi pengamalnya nggak perlu bertahun-tahun. Coba kita lihat. Ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis mengenai sholat, namanya Ibn Malik ya. Malik Ibn al-Hurais ya. Apa kata dia? Saya dan para sahabat-sahabat saya belajar kepada Nabi 20 hari, nginep di masjid. Karena masjid Nabi itu pesantrennya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mau belajar al-Islam, al-iman, al-ihsan. Gimana caranya? Langsung praktek, bukan pengajian. Ini pengajian cuma pengantar. Gimana untuk mendapatkan, kalau fikih harus ada praktek gak? Umur berapa kita baru lancar sholat?
mulai belajar dari TK, kelas 6 SD masih sikut-sikutan sama teman. Belum tahu rahasia fikih. Itu baru sholat fikih, 6 tahun belum beres sholatnya. Belajar akidah. Nah, nanti kalau mau Ustaz Tengku belajar akidah, dulu beliau sering ngomong akidah tuh ya, kritik-kritiknya terhadap aliran-aliran itu banyak. Enggak, ditanya-tanya beliau tuh. Beliau orang lama tuh di bidang itu ya. Katanya mau terusin ya, sama Tengku. Terus kalau gimana dengan ihsan, tasawuf atau tazkiyatun nufus? Enggak ada yang instan. Enggak ada yang instan. Dan ternyata ayat-ayat yang pertama turun bukan al-Islam. Bukan al-Islam, tapi al-ihsan dan al-iman. Ayat pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat ihsan, Pak. Bacalah dengan nama Rabbmu, penciptamu yang menciptakan. Siapa yang menciptakanmu? Allah. Maka di situ ada zikrullah. Maka ada namanya zikru ismil jalalah, zikir menyebut nama Allah. Allah, nggak bid'ah. Itu dalilnya. Kan beberapa orang bilang ini bid'ah, zikir Allah bid'ah. Karena Allah bukan sebuah kalimat. Dia lupa ayat pertama turun perintahnya itu. Jadi cara gampang ihsan, Pak, cari orang ahli zikir Allah, Pak. Itu caranya ya. Bapak nggak percaya juga, ayat kedua turun, surat kedua turun, Al-Muzammil. Ada yang mengatakan Al-Muddathir, tergantung ahli tafsirnya mana. Saya lebih cenderung ke Al-Muzammil. Ayat ihsan, coba lihat. Wahai orang-orang yang berselimut. Perintahnya apa? Qumil laila illa qalila. Ini ihsan atau fikih biasa? Bangunlah malam hari sepenuhnya, setengahnya, separohnya, sedikitnya, terserah deh. Yang penting tetap ada. Maka tips kedua, Bapak kalau mau ihsan, qiyamul lail. Walaupun sebentar. Oleh karena itu Nabi mengatakan kalau mau mendapat cinta Allah Ta'ala, autiru walau biraka'ah. Witirlah walaupun 1 rakaat. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil witir, mencintai orang yang sholatnya ganjil. Mau dapat cinta Allah malam ini? Mau dapat cinta Allah tiap malam? Kalau sudah lewat 40 hari selalu menjaga witir, itu cinta Allah sudah jatuh. Kenapa? Kita cek. Nabi Musa berapa lama di Tur Sina? 40 hari. Nabi Yunus berapa malam di perut ikan? 40 hari. Nabi Adam berapa lama sujudnya? Imam Ibnu Katsir menyebutkan banyak riwayat, saya ngambil yang arba'ina lailan, 40 malam. Nabi Muhammad SAW berkhalwat, bertahanus di Gua Hira berapa hari? 40-an hari. Itu. Ternyata penciptaan kita ditiup hari ke-40-an, bukan 40 kali 3. Maka orang yang istiqomah beramal 40 hari, dia lahir sebagai makhluk baru, manusia fitrah yang baru. Dia akan menjadi manusia yang bercahaya dan cahaya baru. Walaupun mukanya nggak berubah, tapi cahaya mukanya akan berubah. Ini yang disebut simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, apa arti sima? Alamat, tanda-tanda kecerahan ada di wajah mereka, bekas sujud. Bekas sujud itu bukan hanya jidat hitam, itu jelas. Sujud itu apa? Sujud itu kepala di bawah tempat buang air besar. Di bawah nggak tuh? Tadi kita sujud, maka orang-orang yang sujud, wajahnya terlihat, Pak. Wajahnya betul-betul sejuk melihatnya. Nggak ada wajah keangkuhan. Yang ada cuma wajah kerendahan. Maka yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci engkau yang tinggi, ya Allah, aku tidak. Maka orang-orang yang sujud, dia tidak sombong dengan gelarnya, dia tidak sombong dengan ilmunya, dia tidak sombong dengan jabatannya, dia tidak sombong dengan pencapaian-pencapaian duniawinya, apalagi pencapaian ukhrawinya. Apalagi udah ngaji kesekian, udah denger, enggak ada. Umar bin Abdul Aziz sholatnya 100 rakaat tiap hari. 100 rakaat presiden loh ya. Itu khalifah. Bisa dibayar. Khalifah sibuk enggak? Ya, pengurus masjidnya sibuk belum puasa ya. Ya.
Ini Masya Allah, seorang Rais al-Balad, pemimpin negeri, pemimpin negara, sholat 100 rakaat tiap hari. Itu beliau ditanya, Omar bin Aziz, ente lebih mulia atau Muawiyah? Muawiyah kan diisukan. Beliau ini kan perang sama Ali. Ali ini paling dekat ke Nabi, lebih dekat dari Muawiyah. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Debu yang menempel pada tubuh Muawiyah lebih mulia daripada sholatku yang 100 rakaat. Kenapa? Itu beliau memandang Rasul. Itu Muawiyah berjihad bersama Rasul. Adapun masalah politik itu urusan mereka. Politik jangankan Muawiyah sama Ali, Aisyah sama Ali aja perang. Aisyah istri Nabi, tidur sama Nabi. Nabi dikubur, itu dia tidur di kubur Nabi. Sampai kemudian Umar dikubur di sana, baru kemudian dia keluar. Ternyata kubur itu kena hukum fikih juga. Ya, nggak boleh perempuan buka jilbab di kubur yang bukan mahramnya tuh Aisyah tuh, fikih Aisyah Pak. Nggak ada kan fikih begitu sekarang. Orang-orang cuek aja, nggak pakai jilbab masuk ke kuburan umum. Ya nggak malu dia ya, nggak malu. Pakai jilbab dong minimal. Ya, yang bagi ibu-ibu, mbak-mbak itu. Nah, Bapak saudara makan Allah. Jadi itu baru 2 Bapak ya. Nanti Bapak turun ayatnya, ketemu lagi ayat ke-8-nya, mirip perintahnya. Kalau tadi Iqra, sekarang wazkuris marabbik. Sebut nama Rabbmu. Tadi cuma baca aja deh. Mau paham nggak paham, mau ada rasa nggak ada rasa. Sekarang wazkur. Ingat. Ternyata zikir tuh ingat nggak Pak Allah kayak gimana Pak? Ada ingat kayak gimana Allah? Di mana tinggalnya Allah? Rupanya Allah nggak ada, karena memang Allah tidak butuh rupa, tidak butuh tempat tinggal. Allah lah yang membuat rupa, Allah yang membuat tempat. Maka ditutup dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Surah Asy-Syura ayat 11. Tiada yang serupa dengannya. Maka ketika disebut Allah ya Allah, la ilaha illallah subhanallah, apapun zikirnya yang diiktikadkan adalah ya Allah, hanya Engkau yang tahu hakikatmu. Yang aku bisa bayangkan cuma kebaikan-kebaikanmu. Maka di Quran zikir yang paling banyak adalah mengingat nikmat, bukan mengingat zat. Nggak ada mengingat zat, apalagi nggak sifat, nggak kuat. Jadi jangan bayangin Allah di mana. Ya, wajahnya langsung berubah Pak. Siapa yang bayangin Allah di mana, saya langsung lihat wajahnya tuh udah aneh. Ya, tuh saya bisa lihat Pak. Ini bukan ilmu kebatinan, enggak. Itu di psikologi sudah ada. Orang yang meyakini Allah bertempat, langsung wajahnya berubah. Ada kelelahan di wajah ini. Coba. Orang pembohong kan kelihatan di ilmu itu, ya, di psikologi. Ketemu Pak. Orang jujur ada. Orang garing gini hidungnya itu udah. Orang main upil sama orang bohong kan beda. Ya kan? Beda gimmick wajahnya dan tangannya. Jadi sederhananya gitu, Pak. Pertama, cari ahli wazkurisma rabbika. Cari ahli iqra bismi rabbik. Cari ahli qumil laila illa qalila. Cari ahli zikir, cari ahli tahajud, cari orang-orang ini, dan mereka biasanya punya silsilah kepada Nabi. Bukan silsilah biologis, tapi silsilah cara salat Nabi. Silsilah cara zikir Nabi. Bukan mengatakan ini hadis fulan. Oh, itu biasa. Itu siapa aja bisa ngomong. Ya? Gitu, Pak. Tafadhol. Masih? Udah jam 8 kurang 10 menit. Oke. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Demas. Ya, silakan Pak. Tadi Pak Ustadz singgung ending di MK bisa ada selamat namanya ya. Ya. Nah itu gimana? Allah maunya apa sih gitu ya? Ya. Terima kasih. Saya juga lagi nunggu Pak Allah maunya apa sih? Yang pasti wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, itu jawabannya. Tidaklah kamu berkehendak kecuali itu kehendakmu tunduk kepada kehendak Allah. Saya nggak bocorin rahasia langit karena saya bukan ahli langit. Saya cuma kasih wirid aja Pak. Wirid tiap pagi yang Nabi ajarkan, orang yang baca ini bahagia. Orang yang baca ini dia pasti masuk surga. Nabi mengatakan begitu. Zikirnya sudah biasa kita baca tapi kita tidak tahu rahasianya. Apa itu?
Raditu billahi Rabbah. Rob, kata Rob itu rahasianya luar biasa. Raditu, ya Allah, aku rela, aku terima. Billah, dengan apa saja yang Allah tentukan sebagai Rob. Apa Rob? Yang maha mencipta, yang maha mengurus, yang maha menentukan. Sebelum kita lahir Allah sudah tahu siapa yang bakal jadi presiden, ya kan? Maka kita katakan, ya Rob, aku sudah nyoblos, aku sudah menyumbangkan apa yang seharusnya menurutku benar. Mungkin menurut engkau belum tentu benar, tapi apapun yang terjadi, bantu aku ya Allah untuk ridha dengan kehendakmu. Itu Pak, coba. Jadi baca raditu billahi robba, jangan cari angka, tapi nikmati. Raditu billahi robba, ya Allah, aku sekarang saat ini dari ujung rambut, mata, telinga, lidah, dada, kaki, semuanya meridhai kehendakmu. Aku terima kehendakmu. Bapak punya sakit, coba katakan, wahai sakitku, aku ridho, kamu nempel, jika itu ridho Allah. Tapi jika Allah tidak ridho, cepat-cepat kamu pergi. Insya Allah pergi Pak. Ya, udah banyak yang mengamalkan ini ya. Nabi Ayub itu, kan ditanya sama istrinya. Istri yang terakhir, jadi istri yang pertama dan terakhir, kan istrinya banyak. Karena beliau sudah sakit kulit, ya ditinggalin sama semua istrinya, sih salah satu istri. Beliau di syariat Nabi Ayub tidak boleh motong rambut. Tapi karena semua aset, kan Nabi Ayub ini kaya, semua asetnya sudah habis, dijual-jualin semua untuk ngobatin 7 tahun 7 bulan lebih beliau sakit. Di riwayat Imam Ibnu Katsir dikatakan lebih dari 7 tahun, wallahu alam ya, mana yang benar karena riwayatnya Israelian semua. Lalu apa yang dikatakan? Ada orang butuh rambut, maka dijual rambutnya, dibotakin rambutnya. Maka beliau marahnya bukan main. Kenapa? Dalam syariat Nabi Ayub, rambut bagian dari yang tidak boleh dipotong. Gitu yang kita pahami. Akhirnya diusir. Bahkan dia bernazar akan mukul sekian kali. Ada riwayat menyebutkan 300 kali. Nah, maka di situ apa yang membuat dia mengusir istrinya? Bukan hanya rambutnya, tapi pertanyaan istrinya. Wahai suamiku, engkau kan Nabi Allah. Ya. Nabi doanya kan mustajab. Nabi doanya mustajab. Ternyata tidak semua orang yang punya doa mustajab minta suka-suka dia. Nah, ini rahasia Nabi Ayub nih. Terus mau apa? Hei suamiku, mintalah kepada Allah sembuh. Oh, di situ itu puncak kemarahannya. Apa jawaban beliau? Wahai istriku, aku ratusan tahun sehat, baru dikasih sakit 7 tahun. Malu. Nah, ternyata rahasia orang-orang yang doanya mustajab itu adalah dia punya makom, namanya makom malu. Maka dia hanya minta kalau pantas diminta. Ini rahasia orang yang doanya mustajab. Kalau kita kan main minta-minta aja karena nggak pantas. Ya, jadi pantaskan diri baru minta. Pantaskan diri baru minta. Jangan-jangan kita belum pantas Pak berdoa selama ini. Jangan-jangan doa kita kurang tembus selama ini. Jangan-jangan doa-doa politik kita tidak tembus ke langit sana. Jangan-jangan. Saya udah pikir-pikir apa ya. Jangan-jangan itu. Ya. Dan Allah menghendaki yang lain. Nah, ini diamalkan. Raditu billahi Rabba. Yang berikutnya kita sudah hafal kan, wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang pertama itu inti. Saya kalau mulai pagi dengan baca itu, hari bahagia terus. Ternyata bahagia itu di sini, bukan di dompet yang tebel, di ATM yang berat. Bukan, tapi di hati yang berat. Maka orang-orang yang baca doa ini kolbunya sudah berat dengan nama Allah. Mulai tiap pagi, tiap sore. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca ini 3 kali pagi dan sore, mati, dakhal jannah. Pasti masuk surga. Mampir ke neraka enggak? Masa kalau Allah sudah ridho masuk neraka? Gitu. Kalau mampir-mampir sebentar mungkin mampir di atasnya, iya. Kan di Quran disebutkan surah Az-Zumar, wa in minkum illa wariduha. Setiap kamu pasti melewati atasnya neraka, pasti. Jadi kembali yang kata tadi, Pak. Saya enggak ahli politik. Saya S1 sampai S3-nya nggak pernah kuliah politik. Maka
mengamalkan ayat Al-Quran, wala taqafu ma laysa laka bi'ilm, surah Isra, jangan kamu bicarakan yang kamu tidak ahli. Ustadz itu tidak ahli semua hal. Ustadz itu ahli zikir, mungkin ahli fatwa sebagian, ahli qalbu sebagian, tapi untuk politik enggak. Bapak coba lihat, Aisyah kurang pintar apa? Ketika berpolitik gagal. Yang menang Ali. Ali kurang hebat apa? Semua keilmuan dan mazhab-mazhab, torikot-torikot, dan semua ajaran-ajaran akidah, Ahlus Sunnah, Syiah, bahkan semuanya itu mengklaim dirinya pengikut Ali. Coba cek, Ahlus Sunnah jalannya Ali, Syiah lewat Ali, Mu'tazilah lewat Ali semua, torikot-torikot sufi Ali lagi, mazhab-mazhab fikih Ali lagi. Malik berguru juga ke Ja'far as-Shadiq, Ja'far as-Shadiq keturunan Ali. Imam Syafi'i berguru ke Malik. Maka ilmunya keturunan Nabi ada semua di mazhab, di akidah, dan di thariqah. Semuanya ada. Bukan berarti itu Syiah. Ya? Bukan. Jadi pinter dia dalam sesuatu bukan dari pinter dalam bab yang lain. Dan sepaham saya beberapa waktu ini, politik itu lebih ribet dari ilmu kedokteran. Ya. Oleh karena itu, jangankan dokter sama jangankan politisi sama politisi, dokter sama dokter sama satu kasusnya bisa beda. Ya kan? Maka saya memilih tawakuf. Tawakuf itu tidak banyak komentar dalam bab politik. Khawatir kalau yang saya komentarkan salah dan dihisab oleh Allah Ta'ala. Bukan Ustadz penakut, saya takut kepada Allah, bukan takut ke kamu. Ya, ada yang nanya gitu, Pak. Ustadz penakut, iya, saya takut kepada Allah, bukan ke kamu. Kamu siapa? Saya nggak takut. Saya takut cuma kepada Allah. Khawatir. Kata-kata ulama ini kan bisa jadi bumerang, ya, bisa bikin umat benar, damai, bisa bikin umat rusuh. Hati-hati, lisan ini dihisap semua Pak nanti. Sekarang kan lisannya udah ganti. Pakai ini ya. Kalau nanti tunjukin begini, ada mereknya lagi ya. Ini dihisap semua nanti. Postingan kita, repost kita, dihisap semuanya. Maka saya sudah puasa repost. Ngeposting ulang, udah takut. Nah, itu ditanya semua Pak. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Semuanya ditanya. Jadi saya kajiannya dulu senangnya kajian hadis, kajian akidah. Sekarang lebih senangnya kajian ihsan Pak. Ya, nanti kalau mau kita lanjutkan kajiannya kajian ihsan, tapi saya bisanya cuma Jumat pertama. Ya, kalau emang mau diteruskan Jumat pertama, tapi kalau Ustadz yang Jumat pertama nggak bisa pindah, kita cari di waktu lain aja di tahun berikutnya ya. Semoga kajian ini bermanfaat. Semoga hati kita tambah dekat sesama kita, tambah husnuzon dengan orang lain yang beda faham, tambah dekat kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.